Selamat pagi, siang, atau malam rekan-rekan. Selamat datang di Kerah Biru. Kali ini kita akan membahas topik yang sering bikin pusing, yaitu utang. Kita akan belajar cara mengelola utang dengan bijak, sehingga utang tidak jadi beban berat di hidup kita. Pastikan tonton sampai habis ya. Sebelum masuk ke tips, mari kita pahami dulu, apa sih utang itu? Utang adalah pinjaman uang atau barang yang harus kita kembalikan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan bunga. Utang bisa jadi solusi, tapi kalau tidak dikelola dengan bijak, bisa jadi sumber masalah besar loh. Contoh kecilnya, banyak orang terjebak dengan utang kartu kredit atau pay later karena tidak menghitung kemampuan bayar. Kalau dibiarkan, lama-lama bunga utang akan menumpuk seperti bola salju yang makin besar. Jadi bagaimana kita bisa mengelola utang agar tetap sehat? Yuk, simak tips berikut. Langkah pertama, catat semua utang yang dimiliki. Langkah awal yang harus kamu lakukan adalah jangan tutup mata. Catat semua utang yang kamu punya, mulai dari jumlah, bunga, hingga tanggal jatuh tempo. Misalnya, kamu punya utang kartu kredit 3 juta rupiah dengan bunga 2% per bulan, utang ke teman 1 juta rupiah tanpa bunga, dan cicilan motor 800 ribu rupiah per bulan. Dengan mencatat, kamu bisa tahu berapa total kewajiban yang harus dibayar setiap bulan. Kedua, prioritaskan utang dengan bunga tertinggi. Utang dengan bunga tinggi adalah yang paling berbahaya. Jadi setelah mencatat, fokuslah melunasi utang ini lebih dulu. Misalnya, jika kamu punya utang kartu kredit dan pay later, pastikan bayar lebih besar dari minimum payment setiap bulan. Dengan begitu, bunga tidak terus menumpuk. Kalau punya penghasilan tambahan, alokasikan ke utang ini dulu. Ketiga, jangan tambah utang baru. Saat kamu sedang melunasi utang, tahan godaan untuk mengambil utang baru, terutama untuk hal yang tidak produktif. Ingat, utang konsumtif seperti membeli barang-barang yang tidak terlalu penting akan membuatmu semakin sulit keluar dari jeratan utang. Tipsnya, jangan tergoda promo cicilan 0%. Ingat, utang kecil-kecil lama-lama jadi besar juga. Keempat, negosiasikan bila perlu. Kalau cicilan terasa berat, jangan ragu untuk negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman. Misalnya, kamu bisa meminta perpanjangan tenor atau penurunan bunga. Banyak bank atau fintech yang sebenarnya punya program restrukturisasi utang, terutama kalau kamu menunjukkan itikat baik untuk melunasi. Kelima, gunakan strategi snowball atau avalanche. Ada 2 strategi populer untuk melunasi utang. Yang pertama yaitu strategi snowball. Strategi di mana fokus lunasi utang terkecil dulu. Setelah selesai, alokasikan dananya ke utang yang lebih besar. Cara ini bagus untuk membangun semangat karena kamu cepat melihat hasilnya. Kedua, strategi avalanche, yaitu fokus lunasi utang dengan bunga tertinggi dulu. Ini lebih efisien karena mengurangi total bunga yang harus dibayar. Pilih strategi yang paling cocok untuk kondisimu. Ngomong-ngomong soal utang, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang. Pertama, menggunakan utang untuk gaya hidup. Kalau kamu utang hanya untuk membeli barang branded atau makan di restoran mahal, ini jelas berbahaya. Kedua, membayar utang dengan utang baru. Misalnya, kamu pinjam dari aplikasi lain untuk menutup utang sebelumnya. Ini seperti menggali lubang untuk menutup lubang. Dan yang terakhir, tidak punya rencana keuangan. Tanpa rencana yang jelas, kamu hanya akan terjebak di siklus utang. Pastikan kamu punya anggaran bulanan yang ketat.
Jadi rekan-rekan, utang bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kelola utang dengan bijak, catat semua kewajiban, prioritaskan utang berbunga tinggi, dan jangan tambah utang baru. Ingat, kunci utamanya adalah disiplin dan konsistensi. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.